Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kakek Penjual Bawang ini ternyata seorang kakek sakti, pemilik ilmu kejawen yang selamatkan pembelinya dari santet kiriman, dan ini dia selengkapnya. Tahun 1989, Desa Ngembul masih diselimuti kabut tipis setiap kali matahari baru muncul. Jalan tanah yang menghubungkan desa dengan pasar kecil penuh jejak roda becak dan sandal orang-orang desa yang berangkat pagi-pagi sekali. Pasar itu tak besar, hanya deretan los bambu beratap seng berkarat. Namun, hiruk-pikuknya membuat setiap sudut terasa hidup. Suara pedagang sayur yang menawar, aroma ikan asin yang menusuk, serta tumpukan cabai merah yang warnanya menyala seperti bara api. Di tengah keramaian itu, ada satu lapak yang terlihat berbeda. Sebuah tikar lusuh digelar, di atasnya tersusun rapi ikatan bawang putih dan bawang merah. Pemiliknya adalah seorang kakek berusia sekitar 70 tahun. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, tapi matanya tajam dan senyumnya selalu ramah. Dialah Mbah Wiratmaja, pedagang bawang yang sudah berpuluh tahun berjualan di pasar itu. Tak banyak yang benar-benar mengenalnya. Orang-orang hanya tahu ia datang sebelum matahari terbit, duduk bersila di balik lapak, lalu pulang ketika pasar mulai sepi menjelang siang. Bawang dagangannya selalu tampak segar, seakan tak tersentuh waktu. Para ibu-ibu sering berbisik, "Aneh ya, bawang Mbah Wiratmaja nggak pernah busuk, padahal kalau bawang lain seminggu saja sudah mulai lembek." Rumor itu beredar lama, namun tak ada yang berani menanyakannya langsung. Bagi mereka, Mbah Wiratmaja hanyalah pedagang tua yang hidup dari keringatnya sendiri. Pagi itu, suara tawar-menawar masih bergema. Di antara kerumunan, seorang perempuan berusia awal 30-an berjalan tergesa dengan keranjang bambu di tangannya. Namanya Sukesi, seorang penjahit sederhana yang tinggal di ujung desa bersama suaminya. Wajahnya ramah, matanya teduh, dan tutur katanya lembut. Sejak lama, ia lebih suka membeli bawang dari Mbah Wiratmaja ketimbang dari pedagang lain. Katanya, masakan yang dimasak dengan bawang kakek itu terasa lebih harum. "Sugeng enjang Mbah," sapa Sukesi dengan senyum sopan. Mbah Wiratmaja mengangkat wajahnya, keriput di pipinya membentuk garis senyum. "Enjang du Sukesi, wah kowe teko awal tenan, lagi-lagi jahitane akeh toh?" Tanyanya pelan, logat Jawanya kental dan lembut. Sukesi terkekeh kecil. "Iyo Mbah, wang saiki musim manten, jahitan kebaya nggak ente-entek." Ia lalu menunduk, memilih-milih bawang yang tersusun rapi. Anehnya, setiap kali tangannya menyentuh ikatan bawang itu, aroma segar langsung menusuk hidung, seperti bawang baru saja dipetik dari ladang. Pasar semakin ramai. Seorang penjual ikan memukul-mukul papan kayunya untuk menarik pembeli. Pedagang sayur menata kangkung di atas tampah, sementara anak-anak kecil berlari membawa uang receh dari ibunya. Tapi lapak Mbah Wiratmaja tetap terasa berbeda. Tak ada teriakan, tak ada suara keras, hanya kesunyian aneh yang menyelimuti, seakan waktu berjalan lebih lambat di sekitarnya. Seorang ibu lain sempat melirik Sukesi yang sedang berjongkok memilih bawang. Ia berbisik pada temannya, "Aku kyo heran, Sukesi kok seneng banget tuku bawang ning kene, padahal regani rodo larang." Temannya mengangguk, menimpali, "Lah piye, wong bawange awet, aku tahu nyoba, nganti 2 minggu yo ora bosok-bosok." Bisikan itu samar terdengar, tapi Sukesi hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa mendengar orang-orang berprasangka pada Mbah Wiratmaja. Namun, dalam hatinya, ia percaya kakek itu orang baik. Tak pernah sekalipun ia merasa dirugikan setelah membeli di sana. Mbah Wiratmaja menatap Sukesi dalam-dalam saat ia menimbang ikatan bawang. Tatapan matanya teduh, namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti menyimpan rahasia lama yang tak terucap. Tangannya yang keriput bergerak pelan, menyerahkan bawang dengan hati-hati, seakan benda itu sangat berharga. Pagi itu, suara tawar-menawar masih bergema. Di antara kerumunan, seorang perempuan berusia awal 30-an berjalan tergesa dengan keranjang bambu di tangannya. Namanya Sukesi, seorang penjahit sederhana yang tinggal di ujung desa bersama suaminya.
Wajahnya ramah, matanya teduh, dan tutur katanya lembut. Sejak lama, ia lebih suka membeli bawang dari Mbah Wiratmaja ketimbang dari pedagang lain. Katanya, masakan yang dimasak dengan bawang kakek itu terasa lebih harum. "Sugeng enjang, Mbah," sapa Sukesi dengan senyum sopan. Mbah Wiratmaja mengangkat wajahnya. Keriput di pipinya membentuk garis senyum. "Enjang du Sukesi, wah, kowe teko awal tenan, lagi-lagi jahipane akeh toh?" Tanyanya pelan, logat Jawanya kental dan lembut. Sukesi terkekeh kecil. "Iyo Mbah, wang saiki musim manten, jahitan kebaya nggak ente-ente." Ia lalu menunduk, memilih-milih bawang yang tersusun rapi. Anehnya, setiap kali tangannya menyentuh ikatan bawang itu, aroma segar langsung menusuk hidung, seperti bawang baru saja dipetik dari ladang. Pasar semakin ramai. Seorang penjual ikan memukul-mukul papan kayunya untuk menarik pembeli. Pedagang sayur menata kangkung di atas tampah, sementara anak-anak kecil berlari membawa uang receh dari ibunya. Tapi lapak Mbah Wiratmaja tetap terasa berbeda. Tak ada teriakan, tak ada suara keras, hanya kesunyian aneh yang menyelimuti, seakan waktu berjalan lebih lambat di sekitarnya. Seorang ibu lain sempat melirik Sukesi yang sedang berjongkok memilih bawang. Ia berbisik pada temannya, "Aku kio heran, Sukesi kok seneng banget tuku bawang ning kene, padahal regane rodo larang." Temannya mengangguk, menimpali, "Lah piye, wong bawange awet, aku tahu nyoba, nyanti 2 minggu yo ora bosok-bosok." Bisikan itu samar terdengar, tapi Sukesi hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa mendengar orang-orang berprasangka pada Mbah Wiratmaja. Namun, dalam hatinya, ia percaya kakek itu orang baik. Tak pernah sekalipun ia merasa dirugikan setelah membeli di sana. Mbah Wiratmaja menatap Sukesi dalam-dalam saat ia menimbang ikatan bawang. Tatapan matanya teduh, namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti menyimpan rahasia lama yang tak terucap. Tangannya yang keriput bergerak pelan, menyerahkan bawang dengan hati-hati, seakan benda itu sangat berharga. "Du, iki bawange api, guna kakek sing bijaksana yo," katanya lirih, hampir seperti berpesan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar urusan dapur. Sukesi mengangguk, tak menaruh curiga. "Matur nuwun Mbah, kayak biasane tak gawe sayur asem wae, suamiku seneng banget." Mbah Wiratmaja hanya tersenyum samar. Namun, di balik senyum itu, matanya seolah menangkap sesuatu yang orang lain tak lihat. Ia memandang sesaat ke arah belakang Sukesi, ke kerumunan pasar yang semakin padat. Sekilas, wajahnya menegang, tapi ia cepat menunduk lagi, menyembunyikan kegelisahannya. Saat Sukesi membayar dan hendak pergi, angin berhembus agak kencang dari arah selatan. Tikar-tikar pedagang bergoyang, tumpukan sayur bergeser, dan bau kemenyan samar menyeruak entah dari mana. Beberapa orang terdiam sesaat, namun segera melanjutkan aktivitasnya, seolah tak terjadi apa-apa. Sukesi merapatkan selendangnya, tak sadar bahwa hari itu langkahnya menuju rumah akan membawa konsekuensi besar. Bawang yang ia bawa pulang bukan sekedar bahan masakan. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, sesuatu yang akan menguji keberanian, iman, dan nyawanya sendiri. Di lapaknya, Mbah Wiratmaja memandang punggung Sukesi yang perlahan hilang di antara kerumunan pasar. Ia menarik nafas panjang, lalu bergumam lirih pada dirinya sendiri. "Wes wayahe, garis nasibmu wes tak delok nduk, mugo-mugo kowe kuat ngadepi." Senyum ramahnya kembali terpampang saat pembeli lain mendekat, seakan tak ada apa-apa. Namun, di balik tatapan matanya yang tua, ada cahaya kecil yang bergetar. Cahaya yang hanya dimiliki seseorang yang menyimpan ilmu tua, ilmu yang telah lama bersemayam dan siap bangkit bila diperlukan. Hari itu berakhir seperti pasar biasa, ramai, penuh tawar-menawar, dan perlahan sepi menjelang siang. Tapi, tanpa disadari siapapun, sebuah benang takdir sudah ditarik, dan semuanya bermula dari satu ikatan bawang sederhana di tikar usuh seorang kakek tua. Malam mulai merayap pelan di desa Ngembul. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah warga menyala redup, menyisakan bayangan panjang di dinding bambu. Di rumah sederhana milik Sukesi, keheningan terasa lebih pekat dari biasanya.
angin berhembus membawa bau tanah basah, membuat dedaunan jendela berderik-derik pelan. Sejak pulang dari pasar siang tadi, Sukesi merasakan keganjilan kecil yang sulit dijelaskan. Awalnya hanya bisikan angin di telinga, lalu suara langkah samar di atap rumah, seperti ada orang berjalan pelan-pelan dengan kaki berat. Suaminya, Parman, semula mengira itu hanyalah tikus. Namun ketika suara itu tak berhenti, meski ia sudah mengetuk atap dengan bambu panjang, ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. "Ses, kue kerunggu ora? Kok rasanya abot tenan sing mlaku-mlaku ning dhuwur?" tanya Parman, wajahnya tegang. Sukesi mengangguk pelan, menggenggam ujung selendangnya. "Aku kerungu man, nanging kok koyo wong, ora mung tikus." Tak lama, ayam-ayam di kandang belakang rumah berkokok bersahut-sahutan, padahal waktu masih jauh dari subuh. Suara mereka parau, seperti menjerit. Lamat-lamat terdengar juga ringkikan kuda dari kejauhan, meski di desa itu tak ada satupun orang yang memelihara kuda. Malam mendadak terasa panjang dan mencekam. Anak mereka yang masih kecil, Ratri, tiba-tiba menangis keras dari bilik. Sukesi segera berlari menghampiri, mendapati tubuh putrinya gemetar hebat. "Ibu, ana wong ireng ning langit-langit, matane abang," katanya terbata-bata. Sukesi mencoba menenangkan, membelai kepala anaknya, tapi hatinya sendiri ciut. Setelah Ratri tertidur kembali, Sukesi merasa tubuhnya mendadak panas dingin. Keringat dingin bercucuran dari pelipis, lalu merambat ke punggung. Ia duduk terhuyung, wajahnya pucat. Parman panik, berusaha mengambilkan air minum. "Ses, awakmu piye iki? Koyo wong tiba mendadak." Saat itulah dari dapur tercium bau menyengat. Sukesi menoleh dengan mata sayu. Keranjang bambu berisi bawang yang dibelinya dari pasar tampak tergeletak di sudut ruangan. Namun ada yang aneh. Ikatan bawang itu mengeluarkan bau anyir, tajam seperti darah segar. Parman bergegas menghampiri. Ia mengangkat satu siung bawang lalu terbelalak. Kulit bawang yang semula putih bersih kini menghitam keunguan, seakan baru dikeluarkan dari tanah basah yang tercampur darah. Ia buru-buru melemparkannya ke lantai, napasnya memburu. "Gusti Allah, iki opo ses?" Sukesi hanya bisa terdiam, tubuhnya semakin lemas. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini ada kaitannya dengan bisikan orang-orang tentang bawang Mbah Wiratmaja? Namun pertanyaan itu tenggelam di tengah rasa sakit yang menjalar dari tengkuknya hingga ke dada. Sementara itu, di tempat lain yang lebih jauh dari pasar dan rumah Sukesi, seorang lelaki duduk bersila di dalam ruangan gelap. Lampu teplok kecil menyala, cahayanya bergetar bersama asap kemenyan yang pekat memenuhi udara. Lelaki itu adalah Karto Wisesa, seorang warga desa yang hidup menyendiri, jauh dari pergaulan. Wajah Karto keras, dengan garis rahang tegas dan mata penuh dendam. Sejak lama, ia menyimpan iri terhadap keluarga Sukesi. Parman, meski hanya seorang buruh serabutan, dianggapnya lebih beruntung karena memiliki rumah layak dan istri yang disegani warga. Karto, yang usahanya selalu gagal, merasa harga dirinya diinjak. Rasa dengki berubah menjadi dendam, lalu dendam itu menjelma menjadi niat jahat. Di depannya, tergeletak sebuah boneka jerami kecil. Tubuh boneka itu ditusuki jarum panjang, sementara di sekelilingnya berserakan kembang setaman, mawar merah, melati dan kenanga yang sudah layu. Karto menggenggam segenggam tanah kuburan, menaburkannya ke atas boneka sambil melafalkan mantra dengan suara parau. "Wong sing dada kakek aku sengsara, bakal ngerasa ake ambang pati." Tangannya gemetar ketika menusukkan jarum ke dada boneka. Asap kemenyan menebal, berubah pekat seperti kabut. Dari sudut ruangan terdengar suara lirih, mirip tangisan perempuan. Karto tersenyum miring, merasa ritualnya berhasil.
Ia yakin Sukesi dan keluarganya akan tersiksa, perlahan-lahan habis dimakan penyakit yang tak bisa dijelaskan. Kembali ke rumah Sukesi, rasa sakit yang dirasakan semakin menjadi. Tubuhnya kaku, bibirnya bergetar tanpa suara. Parman hanya bisa mondar-mandir gelisah, tak tahu harus berbuat apa. Ia ingin pergi mencari bantuan, tapi malam terlalu pekat dan ia takut meninggalkan istri serta anaknya sendirian. Tiba-tiba, Sukesi terhuyung, jatuh terduduk di lantai. Tangannya meraih punggung, matanya membelalak ketakutan. Par, ono sing nempel ning aku." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Parman mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika melihat bayangan hitam samar merayap dari bahu istrinya. Bentuknya tak jelas, seperti asap pekat yang menggumpal, namun terasa hidup. Bayangan itu menempel di punggung Sukesi, bergerak perlahan seperti lintah raksasa mencari jalan masuk ke tubuhnya. Parman gemetar, keringat dingin bercucuran. Ia mencoba meraih selendang untuk mengibaskannya. Tapi bayangan itu tak bergeming, justru semakin melekat kuat. Suasana rumah menjadi sangat mencekam. Ayam-ayam kembali berkokok tak wajar. Angin berhembus kencang, membuat genting berderak. Dari luar, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan, menambah ketegangan malam itu. Sukesi menangis, tubuhnya gemetar hebat. "Man, tolong aku, rasanya abot banget," katanya dengan suara parau. Parman hanya bisa mendekap istrinya, tapi langkahnya terhenti ketika melihat bayangan hitam samar merayap dari bahu istrinya. Bentuknya tak jelas, seperti asap pekat yang menggumpal, namun terasa hidup. Bayangan itu menempel di punggung Sukesi, bergerak perlahan seperti lintah raksasa mencari jalan masuk ke tubuhnya. Parman gemetar, keringatnya bercucuran. Ia mencoba meraih selendang untuk mengibaskannya, tapi bayangan itu tak bergeming, justru semakin melekat kuat. Suasana rumah menjadi sangat mencekam. Ayam-ayam kembali berkokok tak wajar. Angin berhembus kencang, membuat genting berderak. Dari luar, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan, menambah ketegangan malam itu. Sukesi menangis, tubuhnya gemetar hebat. "Man, tolong aku, rasanya abot banget," katanya dengan suara parau. Parman hanya bisa mendekap istrinya, tak tahu harus berbuat apa. Bayangan itu tetap menempel, semakin pekat, semakin kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga kecil itu benar-benar merasakan teror santet, teror yang hanya baru permulaan dari bencana yang lebih besar. Malam di desa Ngembul semakin larut. Angin yang semula hanya berhembus lembut, kini berubah menjadi hembusan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di rumah Sukesi, suasana semakin mencekam. Bau busuk menyelinap dari sudut-sudut ruangan, mirip bangkai hewan yang membusuk berhari-hari, membuat Parman hampir muntah. Sukesi terbaring di tikar pandan, tubuhnya kaku seolah tulangnya diselimuti batu. Matanya setengah terbuka, sayu dan kosong. Nafasnya pendek, dada naik turun dengan berat. Sesekali tubuhnya kejang, membuat Parman semakin panik. "Ses, ojo tinggalake aku, Ses." Suara Parman parau hampir menangis. Ia mondar-mandir, tak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kali ia mencoba menyentuh istrinya, Sukesi hanya meringis kesakitan, seakan ada sesuatu yang menekan dari dalam tubuhnya. Ratri, anak mereka, bersembunyi di balik dinding bilik, menangis terisak tanpa suara. Wajah mungilnya pucat, matanya sembab karena terlalu lama menahan tangis. Ia tidak berani mendekat, hanya memandangi ibunya dengan ketakutan. Bau busuk semakin tajam. Parman menggeram mencari-cari sumbernya. Matanya kemudian tertuju pada keranjang bambu di sudut dapur. Di dalamnya, bawang-bawang yang siang tadi dibeli dari pasar tampak aneh. Kulitnya yang putih bersih berubah menjadi hitam keunguan. Ada cairan merah tipis menetes dari sela-sela ikatan, menimbulkan aroma anyir bercampur dengan bau busuk yang menusuk.
Parman mundur selangkah, nafasnya tercekat. Iki opo maneh Gusti? Tangannya bergetar, tak berani menyentuh keranjang itu. Saat Parman kebingungan, pintu rumah mereka berderit pelan. Angin malam menyusup masuk, membuat lampu minyak bergoyang-goyang. Dari balik pintu muncul sosok rentah dengan tongkat kayu di tangannya, Mbah Wiratmaja. Kakek itu berdiri tegak, wajahnya teduh meski keriput. Matanya menatap lurus ke arah Sukesi, lalu menyapu ke seisi rumah yang dipenuhi hawa mencekam. Anehnya, kehadirannya membuat udara yang tadinya berat seolah sedikit berkurang. Parman tercekat. "Mbah, kok jenengan iso rawuh mriki? Sapo sing ngundang?" tanyanya tergagap. Mbah Wiratmaja tersenyum samar, lalu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Tongkatnya menghentak pelan ke lantai, menghasilkan bunyi kayu beradu yang anehnya bergema panjang. "Aku wis ngerti man, wektumu sekeluarga lagi angel, ora usah wedi, kabeh ono dalane," ucapnya dengan suara pelan namun mantap. Parman nyaris menangis lega, seolah beban beratnya sedikit terangkat. "Tulung Mbah, bojoku koyo wong mati urip maneh." Mbah Wiratmaja berjongkok di samping tubuh Sukesi. Ia mengamati wajah pucat perempuan itu, lalu menutup matanya sesaat, seperti mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Perlahan, ia meraih keranjang bawang yang menghitam. Tangannya yang keriput menyentuh siung demi siung bawang, lalu berhenti pada satu ikatan yang warnanya paling gelap. "Wis metu tandane," gumamnya lirih. "Iki dudu bawang sembarangan maneh. Iki wis dadi panggonan kanggo ilmu peteng sing nyerang bojomu." Parman terdiam, bingung dengan maksud kata-kata itu. Tapi sebelum ia bertanya, Mbah Wiratmaja sudah bergerak. Dengan cekatan, ia mengambil sebilah pisau kecil dari balik ikat pinggangnya. Pisau itu sederhana, gagangnya kayu tua. Ia mengiris bawang hitam keunguan itu. Aroma anyir langsung menyebar, membuat Parman menutup hidung. Namun, Mbah Wiratmaja tampak tenang. Sambil mengiris, bibirnya berkomat kamit, melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, lirih namun tegas. Setiap irisan bawang ia taburkan ke 4 sudut ruangan, seakan menandai sesuatu. Saat potongan bawang jatuh di lantai, udara di dalam rumah bergetar halus. Lampu minyak berkelap-kelip, bayangan di dinding bergerak tak wajar. Ratri yang bersembunyi di bilik menangis lagi, ketakutan melihat ruangan berubah mencekam. Parman merinding seluruh tubuh. Ia mendengar suara samar, jeritan kecil dari arah punggung istrinya. Ia menoleh dan benar, bayangan hitam yang sejak malam sebelumnya menempel di tubuh Sukesi tampak semakin jelas. Wujudnya menyerupai gumpalan asap pekat, menempel kuat di bahu Sukesi, bergerak-gerak seperti makhluk lapar. Mbah Wiratmaja menancapkan tongkatnya ke lantai. Suaranya lantang kini, doa-doa semakin keras. "Saka ngendi asalmu, mulihno, ojo nganti nyawane wong becik kowe renggut." Bayangan hitam itu bergetar hebat. Sukesi menjerit keras, tubuhnya melengkung ke belakang, matanya melotot. Suara jeritan itu bercampur dengan suara lain, parau, berat, bukan milik manusia. Suara itu meraung kesakitan. Potongan bawang terakhir ditaburkan tepat di dekat tubuh Sukesi. Seketika, bayangan hitam yang menempel di punggungnya jerit lebih keras, lalu terlepas seakan terbakar sesuatu. Hening, rumah itu sunyi kembali, hanya terdengar isak kecil Ratri dan nafas berat Sukesi. Tubuh Sukesi perlahan jatuh terkulai, wajahnya tidak lagi setegang tadi. Matanya tertutup, nafasnya mulai teratur meski masih lemah. Parman berlutut memegang tangan istrinya dengan air mata bercucuran. "Alhamdulillah, Ses," suaranya bergetar antara syukur dan lega. Mbah Wiratmaja menarik nafas panjang, duduk bersila di samping mereka.
Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyimpan kewaspadaan. Ia tahu yang barusan hanyalah permulaan. Namun, bagi keluarga ini, baru malam ini mereka menyadari satu hal. Bawang dagangan Mbah Wiratmaja bukanlah bawang biasa. Di sebuah bilik bambu yang dikelilingi pekarangan suram, asap kemenyan mengepul pekat, memenuhi rongga dada Kartowisesa. Lelaki berusia setengah baya itu duduk bersila, matanya merah menyala menatap boneka jerami di hadapannya. Jarum-jarum besi sudah tertancap di kepala, dada, dan perut boneka itu. Ia menggumamkan mantra panjang, suaranya bergetar, kadang lirih, kadang meninggi, seperti bisikan angin malam yang bergaung di telinga. Namun tiba-tiba, tanpa diduga, boneka jerami itu patah sendiri. Lehernya retak, jerami berhamburan ke lantai, seakan tak kuat menahan sesuatu yang lebih besar. Jarum yang seharusnya menusuk dalam justru terpental ke udara, salah satunya hampir mengenai mata Karto. Karto tersentak, tubuhnya berguncang. Sesuatu yang tak kasat mata menolak serangannya. Bukan sekadar perlawanan, melainkan tameng gaib yang jauh lebih kuat. Tidak mungkin, desisnya lirih, napasnya memburu. Tidak mungkin perempuan sialan itu punya pelindung. Ia menggenggam tanah kuburan yang diletakkan di mangkuk tanah liat. Biasanya, setiap kali ia melakukan ritual, kekuatan gelap mengalir deras, membuat mangsanya menderita. Tetapi kali ini, serangan mentalnya seperti menabrak tembok. Ingatan lamanya bangkit, ia teringat satu nama, Wiratmaja. Bertahun-tahun lalu, ketika Karto masih muda dan sedang menimba ilmu hitam di bawah bimbingan seorang dukun tua di Gunung Kawi, ia sering mendengar bisikan tentang seorang pewaris ilmu kejawen kuno. Wiratmaja dikenal bukan hanya sakti, tapi juga memiliki karisma yang mampu menaklukkan makhluk halus tanpa tumbal darah. Ia lenyap dari jagat perdukunan Jawa, entah mengasingkan diri atau sengaja disembunyikan oleh guru-guru sepuh. Jangan-jangan dia yang melindungi Sukesi. Karto menggertakkan giginya. Rasa iri bercampur dendam makin membara. Sejak dulu, ia benci melihat keluarga Sukesi dianggap lebih sejahtera, lebih terhormat di mata warga. Kini jika benar mereka mendapat perlindungan seorang pewaris ilmu kuno, itu membuat dendamnya semakin mendidih. Karto bangkit berdiri, matanya menyala penuh murka. Kalau begitu, aku harus menambah kekuatan. Jika tameng itu menolak, aku akan hancurkan dengan darahku sendiri. Ia melangkah keluar bilik, halaman rumahnya suram, diterangi lampu sentir minyak tanah yang goyah tertiup angin. Di dekat sumur belakang, seekor kambing hitam sudah terikat, matanya melotot seakan tahu nasibnya. Hewan itu mengembik lirih, suaranya terdengar seperti jeritan yang ditahan. Dengan sebilah golok tua, Karto mengusap leher kambing itu, menggumamkan mantra yang lebih keras, penuh amarah. Wahai roh-roh gentayangan, wahai iblis yang haus darah, terimalah tumbalku. Bukalah jalan untuk menghancurkan lawanku. Satu gerakan cepat, golok itu melintas, darah muncrat deras ke tanah, sebagian menetes ke mangkuk tanah liat berisi kembang setaman dan tanah kuburan. Karto tak berhenti di situ. Ia mencelupkan jarinya ke darah kambing yang masih hangat, lalu mengguratkan simbol-simbol aneh di dahinya sendiri. Tidak cukup. Dengan nekat, ia menusukkan jarum kecil ke ujung jarinya hingga berdarah. Tetesan darahnya jatuh ke mangkuk, bercampur dengan darah kambing. Bau anyir semakin menusuk, bercampur dengan asap kemenyan yang mendadak berubah warna. Api kecil di tungku sesaji beralih dari kuning kemerahan menjadi biru pekat, berkedip-kedip seakan ada sesuatu yang bernafas dari baliknya. Dari sumur tua di belakang rumah, terdengar suara lirih seorang perempuan menangis. Suara itu semakin jelas, seperti tangisan panjang yang naik dari dasar bumi. Karto menengadah, mulutnya menyeringai. Hahaha, ya, itu tandanya tumbal diterima. Tangisan itu adalah sambutan kalian, wahai penghuni kegelapan.
Bayangan hitam melayang sebentar di bibir sumur, menyerupai sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tak terlihat jelas. Suaranya meratap, lalu lenyap tertiup angin malam. Karto kembali duduk bersila di bilik. Ia menutup mata, merasakan hawa panas menjalar dari darahnya yang menetes ke tanah. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengalir deras. Namun matanya yang terbuka kemudian tampak lebih merah, seakan bara api terbakar di dalamnya. Ia sadar kali ini lawannya bukan sekadar perempuan lemah bernama Sukesi. Ada sesuatu, seseorang, atau kekuatan yang menjaga wanita itu. Tapi Karto tidak peduli. Dendam telah membutakan hatinya. Aku tidak peduli siapa kau, Wiratmaja, atau siapapun yang berani melindunginya. Bisik Karto, suaranya parau namun penuh tekad. Aku, Karto Wisesa, akan mengoyak perlindungan itu. Aku akan menghancurkan Sukesi, keluarganya, dan siapapun yang berdiri di sisinya. Api biru dari kemenyan bergejolak, menyambar-nyambar seolah mengamini sumpahnya. Malam itu, angin desa mendadak dingin, membawa aroma darah kambing dan bunga setaman. Anjing-anjing di kejauhan melolong panjang, menambah suasana mencekam. Di kejauhan, bulan separuh tampak menggantuh pucat, seakan menjadi saksi sumpah seorang lelaki yang rela mengorbankan darah dan jiwa demi melampiaskan dendam. Penutup bab ini adalah langkah Karto yang kembali menancapkan jarum pada boneka jerami baru. Kali ini, ia yakin tidak ada tameng yang bisa menolak. Dengan senyum penuh kebencian, ia bersumpah, "Demi darah dan roh yang sudah kutumbalkan malam ini, Sukesi akan hancur dan pelindungnya akan ikut binasa." Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus lirih, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang menyengat. Sukesi, yang sejak sore sudah merasa resah, duduk di ruang tengah bersama kedua anaknya yang masih kecil. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia terus menoleh ke arah pintu, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak ingin benar-benar datang. Mbah Wiratmaja, lelaki tua penjual bawang yang sejak beberapa hari terakhir selalu berada di sisinya, duduk bersila di tikar pandan. Tangannya memegang tas anyaman tua berisi bawang putih dan merah yang kini tersusun rapi di hadapannya. Dari balik keriput wajahnya, sorot mata Mbah Wiratmaja terlihat tenang, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan datang malam itu. "Anakku Sukesi, malam iki awakmu kudu kuat. Opo wae sing teko, ojo wedi. Kulo bakal ngadepi," ucapnya lirih dengan nada suara penuh keyakinan. Sukesi menatapnya dengan bingung. Ia masih belum sepenuhnya mengerti siapa sebenarnya orang tua renta ini. Baginya, Mbah Wiratmaja hanyalah penjual bawang keliling yang tiba-tiba begitu perhatian sejak ia mulai diganggu penyakit aneh dan teror goib. Namun malam itu, ia mulai sadar ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan kakek itu. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Angin yang tadinya hanya semilir, kini bertiup kencang, membuat dedaunan di halaman bergesekan keras. Genteng rumah Sukesi bergetar, dan suara burung gagak terdengar nyaring dari kejauhan. Anak-anak Sukesi menangis, tubuh mereka merapat ke pangkuan ibunya. "Wiswayahe," gumang Mbah Wiratmaja. Ia meraih beberapa siung bawang putih dari dalam tasnya, lalu menyalakan sebuah tungku kecil yang ia bawa sejak sore. Bawang putih itu ia letakkan di atas bara api. Bau menyengat segera memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma kemenyan yang samar. "Kenapa harus bawang putih, Mbah?" tanya Sukesi dengan suara bergetar. Mbah Wiratmaja tersenyum tipis, lalu menancapkan tongkat kayu tua miliknya ke lantai tanah rumah itu. "Baung, iku salah siji penjaga. Orang mung kanggo masak, nanging dadi tameng goib.
Saben uwong nanggep aku penjual bawang, nanging sejatine aku pewaris ilmu kejawen leluhur. Dino iki aku kudu buka jati diriku kanggo nglindungi awakmu lan anak-anakmu. Belum sempat Sukesi bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari luar rumah. Tangisan panjang seperti perempuan menjerit bercampur dengan suara tanah yang diseret. Dari celah-celah dinding bambu terlihat sosok putih melompat-lompat, pocong berlumur tanah dengan wajah hancur dan mata melotot kosong. Dari sisi lain, suara tawa melengking menusuk telinga, lalu tampak kuntilanak berbaju sobek-sobek melayang, rambutnya menjuntai panjang. Namun yang paling menakutkan adalah bayangan hitam besar di halaman, lebih tinggi dari pohon mangga. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya tubuh raksasa dengan tangan panjang yang seakan bisa meraih rumah Sukesi kapan saja. Sukesi menjerit dan memeluk anak-anaknya. Gusti Allah, Mbah Punopo meniko. Meniko kiriman karto, deweke wis ora sabar. Nanging ojo wedi, jawab Mbah Wiratmaja. Ia meraih kendi kecil berisi air bunga yang tadi siang ia persiapkan. Sambil melafalkan doa-doa kuno bercampur wirid, ia mempercikkan air itu ke 4 sudut rumah. Suara-suara gaib menggema. Pocong itu berteriak kesakitan saat percikan air menyentuhnya, tubuhnya mengepul asap hitam. Kuntilanak melengking lebih keras, seakan terbakar oleh bau bawang putih yang semakin menyengat. Bayangan hitam besar itu mengaum, membuat tanah bergetar. Rumah Sukesi berguncang, seakan dihantam gempa kecil. Genteng berjatuhan, dinding anyaman bambu berderak keras. Sukesi menutup telinga anak-anaknya, sementara Mbah Wiratmaja berdiri tegak di tengah ruangan, tongkatnya menancap kuat di tanah. Sabda dadi, ojo mlebu omah iki, teriaknya, suaranya lantang meski tubuhnya rentah. Tongkatnya bergetar, lalu cahaya samar keluar dari bawah tanah. Batas tak kasat mata terbentuk, melindungi rumah Sukesi. Namun, makhluk-makhluk itu semakin ganas. Pocong melompat-lompat menghantam dinding, kuntilanak menjerit sambil mencakar atap, dan bayangan hitam itu mencoba menumbangkan rumah dengan kedua tangannya. Sukesi menjerit dan memeluk anak-anaknya. Gusti Allah, Mbah Punopo meniko. Meniko kiriman karto, deweke wis ora sabar. Nanging ojo wedi, jawab Mbah Wiratmaja. Ia meraih kendi kecil berisi air bunga yang tadi siang ia persiapkan. Sambil melafalkan doa-doa kuno bercampur wirid, ia mempercikkan air itu ke 4 sudut rumah. Suara-suara gaib menggema. Pocong itu berteriak kesakitan saat percikan air menyentuhnya, tubuhnya mengepul asap hitam. Kuntilanak melengking lebih keras, seakan terbakar oleh bau bawang putih yang semakin menyengat. Bayangan hitam besar itu mengaum, membuat tanah bergetar. Rumah Sukesi berguncang seakan dihantam gempa kecil. Genteng berjatuhan, dinding anyaman bambu berderak keras. Sukesi menutup telinga anak-anaknya, sementara Mbah Wiratmaja berdiri tegak di tengah ruangan, tongkatnya menancap kuat di tanah. Sabda dadi, ojo mlebu omah iki, teriaknya, suaranya lantang meski tubuhnya rentah. Tongkatnya bergetar, lalu cahaya samar keluar dari bawah tanah. Batas tak kasat mata terbentuk, melindungi rumah Sukesi. Namun, makhluk-makhluk itu semakin ganas. Pocong melompat-lompat menghantam dinding, kuntilanak menjerit sambil mencakar atap, dan bayangan hitam itu mencoba menumbangkan rumah dengan kedua tangannya. Pertempuran gaib berlangsung sengit. Setiap doa yang dilantunkan Mbah Wiratmaja memantul menjadi cahaya samar, menghantam para makhluk itu.
Namun, setiap kali satu di antara mereka tumbang, kekuatan gaib kiriman Karto seolah memunculkan energi baru, membuat sosok-sosok itu kembali menyerang. Sukesi hanya bisa menangis, menyaksikan betapa dahsyatnya perlawanan malam itu. Ia baru sadar, kakek renta penjual bawang yang selama ini tampak sederhana, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Setelah hampir 1 jam, Mbah Wiratmaja berhasil membuat makhluk-makhluk itu mundur. Pocong itu terhuyung, lalu ambruk menjadi tanah busuk. Kuntilanak lenyap dalam asap hitam, meninggalkan suara tangisan panjang yang menghilang di kejauhan. Bayangan raksasa berwujud hitam mengaum keras sebelum akhirnya tercerai-berai menjadi debu gelap yang tersapu angin. Suasana hening. Hanya suara jangkrik yang kembali terdengar dari luar rumah. Sukesi menarik nafas panjang, merasa beban besar terangkat. Namun, ketika ia menoleh ke arah Mbah Wiratmaja, ia terkejut. Kakek itu terduduk lemas, tangannya memegang dada. Dari bibirnya mengalir sedikit darah dan wajahnya tampak pucat pasi. "Mbah, sampean kenapa?" Sukesi berlari menghampirinya. Dengan suara parau, Mbah Wiratmaja berkata, "Kekuatan sing ngirim iki ora biasa. Karto wis nganggo ilmu gede. Aku iso ngusir nanging dadi korban cilik. Awakmu kudu siap, amarga iki durung rampung." Sukesi menitikkan air mata, memegang tangan keriput Mbah Wiratmaja erat-erat. Ia tahu pertarungan baru saja dimulai. Malam itu, rumah kayu tua di ujung pasar yang ditempati Mbah Wiratmaja sunyi. Lampu sentir berkelip, menebarkan bayangan samar ke dinding papan yang sudah menghitam dimakan usia. Di luar, angin malam bertiup dingin, menyibakkan tirai bambu yang menggantung di jendela. Mbah Wiratmaja duduk bersila di ruang dalam, tubuhnya kurus namun kokoh, wajahnya dilingkupi kerut-kerut yang menandakan perjalanan hidup panjang. Di hadapannya, sebuah dupa mengepul, aromanya menebarkan wangi cendana yang menenangkan sekaligus membuat bulu kuduk meremang. Ia terenung lama, menatap asap yang menari-nari ke udara. Dalam batinnya, suara gurunya yang telah lama tiada kembali terdengar jelas. "Jangan hidupkan api ilmu lama, kecuali demi nyawa orang lain." Pesan itu begitu melekat, seakan gurunya, Ki Sarayuda, masih duduk di hadapannya. Mbah Wiratmaja menggenggam lututnya erat-erat. Ia sadar benar, apa yang sedang dihadapinya bukan ancaman sepele. Karto Wisesa telah melampaui batas. Santet yang ia tebarkan bukan hanya untuk menakut-nakuti, melainkan benar-benar hendak merenggut nyawa orang yang tak bersalah. "Kalau hanya doa pelindung, pagar gaib dan tirakat biasa, aku khawatir tak cukup," gumamnya pelan. Matanya sayu, namun dari sorotnya terpancar tekad yang perlahan mengeras. "Aku harus membuka kembali pusaka lama, meski nyawaku sendiri jadi taruhannya." Dengan langkah pelan, ia bangkit dari duduknya, menuju bilik kecil di sisi rumah. Bilik itu selalu terkunci rapat. Sejak puluhan tahun lalu, ia berjanji tak akan pernah membukanya, kecuali keadaan benar-benar mendesak. Tangannya gemetar saat memutar kunci besi tua yang berkarat. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyeruak, seolah ada kekuatan yang telah lama terkurung dan kini diberi jalan keluar. Di dalam bilik itu tersimpan sebuah kotak kayu jati. Kotak itu berukir motif ular naga melilit dengan gembok kecil yang sudah berdebu. Mbah Wiratmaja berlutut di hadapannya, bibirnya berkomat kamit membaca doa. Setelah itu, ia membuka gembok dan perlahan mengangkat tutup kotak.
terlihatlah sebuah keris tua berbalut kain mori kuning. Dari bilahnya yang sudah menghitam, terpancar aura dingin yang menusuk tuang. "Ajian Kala Muksa," bisiknya lirih. "Ilmu yang membuat banyak lawan gentar, tapi juga bisa menelan diri sendiri jika salah jalan." Ia menutup mata sejenak, mengingat masa mudanya. Betapa dulu ia pernah dikenal sebagai pendekar sakti, disegani banyak orang, ditakuti lawan-lawannya. Namun semua itu ia tinggalkan, memilih hidup sederhana sebagai penjual bawang di pasar. Baginya, kesaktian tanpa kendali hanya akan menyeret manusia ke jurang keserakahan. Ia memilih jalan sunyi, jauh dari pertarungan, jauh dari ambisi. Tapi kini, demi keselamatan orang-orang yang percaya padanya, jalan lama itu harus kembali ia tapaki. Mbah Wiratmaja memutuskan malam itu juga melakukan laku tirakat. Ia menyiapkan baskom tanah liat berisi air bunga 7 rupa. Tepat tengah malam, saat suara anjing desa melolong panjang dan embusan angin membawa aroma tanah basah, ia melangkah keluar rumah. Tubuhnya yang renta tampak gagah dalam balutan jarik lurik dan ikat kepala hitam. Di bawah cahaya rembulan, ia menuangkan air bunga itu ke tubuhnya. Dinginnya menembus tulang, membuat tubuhnya bergetar, namun wajahnya tetap tegar. Ia tahu mandi kembang tengah malam adalah syarat pertama untuk membuka kembali jalur tenaga dalam yang sudah lama ia kunci. Aroma bunga melati dan kenanga bercampur dengan dingin udara, menciptakan suasana mistis yang membuat alam seakan berhenti bernafas. Selesai mandi, ia berjalan perlahan ke pasar yang sudah kosong. Di tengah pasar berdiri sebuah pohon beringin besar yang diyakini sebagai pusat penjaga gaib pasar. Disitulah ia duduk bersila, membakar kemenyan, dan mulai membaca mantra. Suaranya rendah, namun setiap kata yang keluar membawa getaran aneh. Angin berhenti bertiup, daun-daun beringin seakan terdiam, dan suara jangkrik pun lenyap. Dalam hening itu, suara-suara lain mulai terdengar, bisikan halus, suara tangisan, bahkan tawa lirih yang menyeramkan. Bayangan-bayangan hitam muncul di sekitar pohon, bergerak berputar seakan menunggu perintah. Namun, Mbah Wiratmaja tetap tenang, matanya terpejam, kedua tangannya menempel di dada. "Wahai leluhur, wahai guru, saksikan malam ini. Aku bukan hendak menyombongkan diri, aku hanya menyalakan api lama ini demi keselamatan orang lain." Tiba-tiba, dari dalam tanah terdengar suara gemuruh lirih. Keris pusaka yang ia bawa bergetar hebat. Ia membuka mata, menatap langit, lalu mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Bilahnya berkilat terkena cahaya rembulan, meski hitam dan tua. Aura gaib memancar, membuat udara di sekitarnya terasa berat. Mbah Wiratmaja lalu menancapkan keris itu ke tanah di bawah beringin. Getarannya membuat tanah berdenyut dan hawa panas dan dingin bercampur dalam pusaran angin. Bayangan-bayangan hitam yang tadi berputar kini terhisap masuk ke dalam tanah, lenyap begitu saja. Seolah keris itu menjadi pusat kendali antara dunia nyata dan gaib. Ia terengah-engah, wajahnya pucat, namun sorot matanya semakin tajam. "Besok malam," katanya pelan, namun mantap. "Besok malam, aku akan menjemputmu, Karto. Kau akan tahu, ilmu hitammu tak ada artinya di hadapan warisan guruku." Malam itu, setelah semua usai, Mbah Wiratmaja kembali ke rumah. Tubuhnya lelah, tetapi jiwanya tegak. Ia tahu benar, apa yang baru saja ia lakukan bukan hal ringan. Menghidupkan kembali ajian Kala Muksa berarti membuka pintu yang sudah lama ia tutup. Dan sekali pintu itu terbuka, ia tak bisa lagi mundur. Namun, satu hal pasti,
Ia siap demi nyawa orang lain, demi mengakhiri teror Kartowisesa. Mbah Wiratmaja rela mempertaruhkan dirinya sendiri. Malam itu, bulan tampak bulat penuh. Cahayanya seperti menyoroti satu titik nasib di kampung kecil yang sudah beberapa hari dicekam ketakutan. Angin dingin bertiup dari arah utara, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Aroma itu berasal dari rumah Kartowisesa, seorang dukun hitam yang selama ini menjadi momok di desa-desa sekitar. Malam ini adalah malam penentuan. Mbah Wiratmaja, lelaki tua yang dikenal sehari-hari sebagai penjual bawang di pasar, melangkah pelan namun tegas menuju rumah Karto. Tongkat kayu jati tua ia genggam erat di tangan kanan. Di tangan kirinya, terbungkus kain lusuh, tersimpan bawang hitam yang telah ia jampi dengan doa dan ilmu warisan leluhurnya. Bawang itu bukan sembarang bawang. Ia telah menyerap doa, wirid, dan asap dupa 7 malam berturut-turut. Kini, ia menjadi senjata terakhir untuk melawan ilmu hitam Karto. Rumah Kartowisesa berdiri angker. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Bayangan di dinding bergetar seperti makhluk-makhluk asing menunggu mangsa. Saat Mbah Wiratmaja sampai di halaman, suara gonggongan anjing tiba-tiba pecah, keras, seperti memberi tanda bahaya. Namun, langkahnya tidak surut. Ia mengetuk tongkatnya 3 kali di tanah. Bumi bergetar pelan, seolah menyambut kedatangannya. Di dalam rumah, Kartowisesa sudah menunggu. Tubuhnya dipenuhi bercak darah tumbal, dada dan lengannya penuh dengan goresan ritual. Di hadapannya, lingkaran sesaji dengan kepala kambing, kendi berisi darah, dan keris pusaka yang memancarkan aura gelap. Matanya merah menyala, senyumnya sinis menyeringai. "Ah, Wiratmaja, akhirnya kau datang juga. Sudah lama ku tunggu malam ini. Kau pikir bawang busukmu bisa melawan darah tumbalku?" Suara Karto serak, namun dalamnya membuat udara bergetar. Mbah Wiratmaja menatapnya dalam-dalam, wajahnya tetap tenang. "Karto, darahmu hanyalah jalan menuju kehancuranmu sendiri. Kau tidak akan bisa menang atas doa dan restu leluhur. Bawang ini lebih suci dari darah yang kau tumpahkan." Pertarungan gaib pun dimulai. Karto merapal mantra, keris pusaka di tangannya bergetar, mengeluarkan cahaya merah kehitaman. Dari dalam lingkaran ritual, asap pekat hitam merambat, berubah menjadi wujud-wujud menyeramkan, kepala tanpa badan, tangan yang merayap, serta bayangan hitam yang mengerikan. Mereka melompat menyerbu Mbah Wiratmaja. Namun, Mbah Wiratmaja segera mengangkat tongkatnya dan mengusap bawang hitam di ujungnya. Seketika, aroma bawang menyengat memenuhi ruangan, menusuk hidung, hingga membuat makhluk-makhluk gaib itu mengerang kesakitan. Beberapa dari mereka langsung hancur menjadi asap putih. "Bawang lawan darah Karto," teriak Mbah Wiratmaja. Suaranya lantang, bercampur dengan doa yang ia rapalkan. Karto tidak tinggal diam. Ia memotong telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke keris. Tiba-tiba, keris itu membesar, membentuk naga hitam yang melingkar di langit-langit. Naga itu mengaum, suaranya mengguncang kaca jendela hingga pecah. Mbah Wiratmaja menancapkan tongkatnya ke tanah. "Ya Allah, ya leluhur, beri kekuatan pada anak cucumu ini." Lalu ia menaburkan bawang hitam ke arah naga. Setiap siung bawang meledak seperti petir kecil, menyalakan api putih yang membakar tubuh naga. Naga itu meraung, melilit kesakitan, namun masih mencoba menyerang. Di luar rumah, Sukesi dan keluarganya berdoa dengan khusyuk. Mereka bersujud, melantunkan doa agar keselamatan menaungi Mbah Wiratmaja.
Suara doa itu meski pelan, bergema seperti lantunan gaib yang menambah kekuatan pada setiap gerakan sang kakek bawang. Pertarungan berlangsung berjam-jam, mantra lawan mantra, pusaka lawan pusaka. Karto memanggil makhluk-makhluk kegelapan dari balik cermin ritual, sementara Mbah Wiratmaja melempar bawang hitam satu persatu, tiap siung membawa cahaya dan doa. Bau bawang semakin menyengat, bercampur dengan bau darah segar. Udara di dalam rumah menjadi pekat, sulit bernapas. Akhirnya, ketika fajar mulai menampakkan garis tipisnya di ufuk timur, suara jeritan Karto menggema. Tubuhnya dililit asap hitam yang ia ciptakan sendiri. Asap itu memberontak, menghisap tuannya. Karto berteriak, kerisnya meledak menjadi serpihan, dan lingkaran ritual terbakar api gaib. Asap hitam memenuhi udara, berputar-putar seperti topan kecil. Dari luar terdengar suara tangisan aneh, seperti ribuan orang mati berteriak bersamaan. Tanah di sekitar rumah bergetar, genteng berjatuhan, kaca pecah berhamburan. Namun, di tengah semua kekacauan itu, siluet Mbah Wiratmaja tetap berdiri tegak. Tongkatnya tertancap di tanah, bawang hitam terakhir ia genggam erat. Tubuhnya hanya bayangan hitam di balik asap, tapi dari arah dirinya terpancar cahaya samar, seakan fajar memilihnya sebagai penanda. Saat matahari benar-benar muncul, asap perlahan menipis. Hanya ada keheningan yang mencekam, burung-burung tak berani berkicau. Rumah Karto sebagian runtuh, darah bercampur tanah, dan aroma bawang masih menempel kuat di udara. Di kejauhan, Sukesi menatap dengan mata berlinang, tubuhnya gemetar. Ia berbisik pelan, apakah Mbah Wiratmaja selamat? Dan saat itu, di balik kabut asap yang tersisa, siluet tua dengan tongkat dan bawang di tangan masih berdiri, tegak menghadap fajar.